Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman sehat, jumpa lagi bersama saya Ayu Putri Psikolog, tentunya dalam program Pojok Sehat Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, tentunya dengan materi, informasi, dan edukasi yang menarik dan semoga bermanfaat juga untuk teman sehat di rumah. Kali ini kita akan membahas mengenai kontrasepsi jangka panjang. Siapa takut? Ada teman sehat yang takut? Ya, seperti yang kita ketahui, menjadi keluarga sejahtera adalah impian kita semua. Tentunya teman sehat di rumah juga mau kan membentuk keluarga yang sejahtera. Yap, tapi secara kenyataannya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Di tahun 2020 saja sudah ada 271 juta jiwa lebih yang ada di Indonesia. Pastinya akan menimbulkan banyak sekali permasalahan. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan program keluarga berencana dengan mengoptimalkan pemakaian alat kontrasepsi. Tapi karena banyak sekali kontrasepsi yang ada di masyarakat kita, mungkin ada teman sehat yang masih bingung mau pakai yang mana. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan ahlinya nih. Ada Ibu Bidan Tunjung Septika Sari, ahli mada kebidanan, salah satu bidan di RSUD Cilacap yang langsung saja kita tanya ya teman sehat. Halo, selamat pagi Bu Tunjung. Pagi Mbak Ayu. Pagi, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita mau bahas tentang alat kontrasepsi nih Bu Tunjung. Seru banget ya? Seru Mbak Ayu. Iya, oke deh. Kita langsung saja ya teman sehat tanya-tanya kepada Bu Bidan Tunjung. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam tentang alat kontrasepsi, kita lihat dulu deh, mundur dulu sebelum kita harus pakai kontrasepsi. Ada program pemerintah namanya program KB atau keluarga berencana. Kenapa sih Bu Bidan kita harus mengikuti program KB itu, Bu? Nah gini Mbak Ayu, program KB itu kan dicanangkan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, yaitu untuk meningkatkan kesehatan ibu dan keluarga, mengatur jarak kehamilan, mengurangi angka kematian ibu dan bayi, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Contohnya dengan mengatur jarak kehamilan, otomatis kan sudah teratur tuh kapan akan hamil lagi. Jadi untuk planning ke depannya ketika akan punya anak sudah terencana seperti Betul, itu. jadi lebih bisa merencanakan kapan punya anak. Tentunya dalam segi ekonomi penting juga dong Bu betul Bidan. banget. Iya tadi, karena berkaitan kesejahteraan keluarga. Ya nggak jauh-jauh kaitannya sama ekonomi keluarga ya. Betul Mbak. Dan kesejahteraan itu bisa lebih kita capai kalau kita sudah melakukan perencanaan yang matang untuk keluarga kita. Sip, dengan baik mengikuti sekali. program KB gitu Nah, ya. program KB itu dilakukan dengan cara memasang alat kontrasepsi, betul ya Bu Bidan ya? Iya, kalau yang perlu kita tahu nih, alat kontrasepsi itu apa sih Bu Bidan? Alat kontrasepsi adalah alat yang digunakan untuk sebagai usaha ya, untuk mengatur kehamilan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, seperti itu Mbak. Oke, jadi ada alat kontrasepsi jangka panjang ataupun jangka pendek. Oh begitu. Kalau macam-macamnya kan seperti itu ya Bu Bidan. Kalau yang jangka pendek itu maksudnya yang seperti apa Bu? Kalau jangka pendek itu ya berarti kita harus berulang kali ya datang ke fasilitas kesehatan, berulang kali memakai alat kontrasepsi tersebut karena efektivitasnya hanya untuk jangka yang sebentar. Pendek. Biasanya sependek apa Bu? Paling pendek gitu ya. Mungkin teman sehat belum tahu nih. Gitu. Contohnya pertama kondom. Kondom itu kan otomatis harus dipakai setiap akan berhubungan. Betul. Seperti itu. Yang kedua pil. Kalau pil itu setiap hari harus diminum Mbak dengan waktu yang sama seperti itu dan tidak boleh terlupa untuk setiap harinya. Terus kalau yang lainnya lagi ada suntik ada yang 1 bulanan, ada yang 3 bulanan. Jadi sebulan sekali kita harus datang untuk suntik lagi dan 3 bulan sekali
harus suntik lagi seperti itu. Oke, jadi yang pendek itu ada beberapa jenis ya. Kontrasepsi pendek ada berupa pil yang setiap hari harus dikonsumsi, baik pada saat aktif berhubungan ataupun tidak. Itu harus selalu diminum ya, Bu Bidan. Oke, lalu ada kondom yang penggunaannya setiap kali mau melakukan aktivitas seksual gitu ya. Terus yang tadi ketiga adalah suntik. Suntik tiap 1 bulan atau 3 bulan sekali. Jadi ibu-ibu nih harus datang rutin ya. Gitu. Oke, kalau itu yang pendek. Kalau kontrasepsi yang jangka panjang seperti apa Bu Bidan? Kalau kontrasepsi jangka panjang itu bisa untuk sampai 3 tahun Mbak. Jadi sekali pemasangan bisa 3 tahun atau bisa juga 8 tahun. Kalau yang 3 tahun itu bisa pakai implan, yang 8 tahun bisa pakai IUD. Bisa juga malahan kalau yang memang udah nggak pengen hamil lagi untuk jangka panjang, memang nggak pengen hamil lagi udah stop gitu ya. Bapaknya bisa MOP, metode operasi pada pria, atau MOW, metode operasi pada wanita. Gitu. Oke, jadi jangka panjang ada rentang waktu tertentu ya, ada 3 tahun atau sampai 8 tahun. Ada juga teman sehat yang sudah tidak mau lagi memiliki keturunan, tidak mau hamil lagi secara permanen gitu ya. Bagi yang laki-laki bisa metode operasi pada pria, MOP. Kalau perempuan bisa melakukan metode operasi wanita. Menarik sekali teman sehat ya. Lalu dengan berbagai macam jenis gitu ya alat kontrasepsi atau metode kontrasepsi, baiknya kita pilih yang mana Bu Bidan? Secara ininya kontrasepsi itu kan adalah kesepakatan ya Mbak Ayu, kesepakatan antara suami dan istri. Apakah mau memakai kontrasepsi atau tidak, seperti itu. Tapi balik lagi ke kita dengan tujuan program KB itu apa. Seperti itu ya. Jadinya diusahakan untuk memakai kontrasepsi yang jangka pendek maupun jangka panjang. Tapi semua kontrasepsi itu kan ada tujuannya ya. Misalnya kita pengennya pakai yang untuk jarak berapa kayak gitu. Terus dari segi ekonomi juga terutama. Karena kalau kontrasepsi jangka pendek itu kan otomatis kita harus balik ke fasilitas kesehatan dan berulang kali untuk menggunakan. Jadi untuk secara biaya kan jadi lebih besar nggih. Betul. Kalau sedangkan kontrasepsi jangka panjang itu lebih efektif karena lebih lama. Jadi 1 kali pemasangan bisa untuk lama. Jadi kalau untuk lebih baiknya kalau saya menyarankan lebih bagusnya pakai yang jangka panjang Bayu. Oh, jangka panjang sekalian ya. Lebih efektif, efisien, ekonomis. Iya, jangka panjang ya Bu Bidan ya. Oke, jadi teman sehat dengan memilih metode kontrasepsi yang tepat itu disesuaikan juga ya dengan rencana keluarganya tadi. Apakah betul, dari anak pertama ke anak kedua mau berapa lama jaraknya? Kalau pengen yang deket-deket aja, misalnya belum 2 tahun gitu misalnya ya Bu Bidan, mungkin bisa pakai kontrasepsi yang pendek gitu. Tapi kalau pengen direncanakan lebih dari 3 tahun deh jarak antar anak, itu bisa pakai kontrasepsi jangka panjang. Bisa pakai kontrasepsi jangka panjang semua kalau saya menyarankan. Karena begini, walaupun implan bisa untuk 3 tahun, tapi ketika ibu itu mau hamil lagi, karena jarak kehamilan sehat itu adalah lebih dari 2 tahun. Begitu Mbak. Kita harus tahu juga ya Bu Bidan. Oke, jadi itu teman sehat, jarak kehamilan sehat antar anak gitu lebih dari 2 tahun. Jadi memang baiknya kita memilih alat kontrasepsi jangka panjang. Gitu ya. Oke, sip sekali. Kalau pertimbangan lain untuk memilih alat kontrasepsi jangka panjang itu apa lagi Bu Bidan? Dengan jarak yang lebih dari 2 tahun, karena rahim kita itu akan siap lagi untuk dibuahi pada saat lebih dari 2 tahun. Yang pertama, yang kedua, ibu menyusui kan sampai 2 tahun ya Mbak. Betul. Jadi bisa full untuk mengurus bayinya, mencegah stunting juga ya Mbak, yang sekarang lagi rame juga. Betul, penting sekali ya Bu Bidan. Iya, terus juga dengan kontrasepsi jangka panjang, misal implan itu kan masa berlakunya 3 tahun. Tapi ketika misal udah 2 tahun nih, mau dijarakin 3 tahun aja, karena kan juga tidak boleh lebih dari 5 tahun sebaiknya. Karena kalau lebih dari 5 tahun baru hamil lagi nanti pas melahirkan kayak pas pertama lagi ibunya ngerasainnya gitu. 2 tahun lepas implan atau dipasin 3 tahun lebih bagus. Nanti kan insya Allah kesuburan akan langsung kembali lagi. Juga nggak pengaruh ke ASI juga. Tidak pengaruh ke ASI. Jadi baik untuk si ibu
dan baik juga untuk pertumbuhan perkembangan Betul, bayinya ya Bu Bidan. betul, Sip Mbak Ayu. sekali. Kalau begitu kapan sih Bu waktu yang paling tepat untuk kita mulai memakai alat kontrasepsi itu? Untuk memakai alat kontrasepsi itu nggih Mbak Ayu nggih. Lebih disarankan nih kalau ibu-ibu melahirkan nanti sebelum pulang di fasilitas kesehatan nanti langsung pasang KB. Kayak gitu Mbak. Misalnya seperti kita nih di RSUD Cilacap nih. Iya. Bisa nih ke ruang bersalin. Misalnya ibu dari awal tuh sudah rencana mau pakai IUD. Nanti tinggal bilang ke bu bidannya. Nanti setelah plasentanya lahir tidak ada perdarahan, nanti bisa untuk dipasang IUD. IUD sama Mbak, walaupun masa berlakunya 8 tahun, tapi misal 3 tahun pengen dilepas 4 tahun, boleh, nggak apa-apa. Dengan jarak kontrol 1 tahun sekali. Untuk yang pasca plasenta 40 hari disarankan untuk kontrol. Kontrolnya pun nggak harus lewat bawah, bisa juga lewat USG, kayak gitu. Oke, jadi ada alat kontrasepsi yang bisa dipasang segera setelah plasenta lahir keluar gitu ya, Bu Bidan. Jadi setelah ibu-ibu ini melahirkan, diberi jeda waktu sampai plasentanya keluar, itu bisa langsung dipasang IUD. Oke, lebih efisien juga ya Bu Bidan. Bisa mengurangi ini nggak sih rasa sakit, nyeri mungkin yang dibayangkan teman sehat kan kalau mau pasang kontrasepsi, apalagi IUD, aduh sakit gitu ya. Kalau setelah melahirkan keuntungannya apa saja Bu? Nah itu keuntungannya Mbak Ayu, karena dipasangnya kan setelah plasenta lahir tuh, jadi rasanya kan masih bercampur ya sama rasa yang habis lahiran itu ya. Jadi untuk pemasangannya tidak begitu terasa sakit seperti itu, karena langsung dimasukkan ke dalam rahim. Gitu. Kalau misal ternyata terjadi perdarahan, kan nggak bisa kan dipasang IUD karena resiko untuk keluarnya juga ekspulsinya lebih gampang. Jadi kita sarankan untuk memakai implan seperti itu. Oh gitu. Tetap ada metode lain yang bisa dipakai setelah ibu melahirkan. Kalau mau langsung kondisinya memang memungkinkan bisa dipasang IUD ya Bu Bidan, tapi kalau misal ada perdarahan tetap bisa kontrasepsinya dipasang dengan metode implan gitu. Tetap harus kontrol juga ada ya Bu Bidan ya. Kontrol 1 minggu biasanya. Kalau bukan setelah melahirkan itu idealnya dipasang berapa waktu atau pada saat kapan Bu Bidan? Kalau misalnya pas nggak melahirkan itu dipastikan memang ibu sudah mengalami haid ya Mbak, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk pemasangan alat kontrasepsi. Itu biasanya sudah di sana tersedia di alat kesehatan, terutama kalau fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas seperti itu. Di puskesmas itu pasti ada ya, bisa pasti ya ada. Bu Bidan ya. Iya. Dan itu pemasangan alat kontrasepsi bisa dilakukan kapanpun, sepanjang ibu ini masih haid. Gitu ya? Bukan masih haid Mbak Ayu, maksudnya sudah memastikan dia memang haid. Jadinya memang haid. Kalau nggak haid kan takutnya hamil Mbak, gitu. Dipastikan dulu lagi hamil apa enggak gitu ya. Betul. Gitu. Maksudnya teman sehat. Jadi waktu masih haid sih udah otomatis berarti dia memang masih dalam masa subur gitu ya. Betul. Tapi kalau tidak haid apakah dia itu hamil apa tidak? Itu perlu dipastikan dulu gitu. Kalau memang yakin sedang tidak hamil, boleh menghubungi fasilitas layanan kesehatan untuk pemasangan alat kontrasepsi, begitu ya Bu ya? Iya betul. Oke sip. Terus kalau metode yang lain itu juga bisa sama seperti itu? Bisa Mbak Ayu. Waktu penggunaannya itu sama? Itu kalau yang misalnya setelah melahirkan tuh bisa IUD, bisa implan, satu lagi bisa MOW Mbak Ayu. Oh iya, jadi yang tadi dibahas ya? Jadi bisa seperti langsung apa? diprogram untuk besoknya, hari berikutnya untuk langsung dilaksanakan steril. Itu syaratnya memang harus cukup anak, ibu dan suami benar-benar mantap bahwa sudah niat untuk tidak ingin punya anak lagi. Anak pun juga harus yang sudah ini ya, umurnya juga udah besar kayak gitu. Yang pasti jangan sampai ibu dan bapak itu menyesal udah steril, nanti tahu-tahu pengen punya anak lagi karena tidak bisa untuk dibuka terus untuk program hamil lagi seperti itu, karena itu bersifatnya permanen Mbak. Bersifatnya permanen. Berbeda dengan alat kontrasepsi lain tadi yang sudah disebutkan, ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Kalau metode operasi pada pria ataupun pada wanita MOW, MOP itu sifatnya permanen ya Bu Bidan. Jadi sekali kita melakukan sterilisasi
selamanya nggak bisa memiliki keturunan lagi. Jadi begitu. perlu dipastikan betul-betul ya, apakah mantap dan yakin mau stop nih gitu ya untuk kehamilannya gitu ya. Perlu ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau syarat yang lainnya apalagi Bu Bidan, ada nggak sih kondisi khusus lainnya yang harus dimiliki suami ataupun istri yang mungkin tertarik untuk melakukan MOP atau MOW? Yaitu usia Mbak. Usianya itu kalau usianya sudah di atas 40 terutama ya, di atas 35 tahun. Karena kan sudah bukan usia subur lagi ya. Di atas usia itu memang kan resiko untuk terjadinya kehamilan berikutnya kayak gitu. Bukan usia subur ya. Resiko di atas 35 untuk terjadi kehamilan berikutnya karena resiko perdarahan seperti itu. Akan berisiko lebih tinggi gitu ya pada saat ibu melahirkan dengan usia di atas 35 tahun atau mungkin di atas 40 tahun. Gitu. Jadi kalau memang di usia 40 tahun deh misalnya teman sehat sudah punya putra-putri, buah hati, usianya sudah cukup ya, misalnya anaknya sudah besar, udah punya 2 anak atau mungkin 3 atau malah lebih, itu disarankan untuk menggunakan kontrasepsi yang metode operasi wanita ataupun pria. Nah, tapi menarik sekali nih, prosedurnya atau cara melakukannya itu seperti apa sih Bu kalau MOP atau MOW? Kalau MOP MOW itu untuk di rumah sakit kita tuh Mbak Ayu ada 2 macam. Yang pertama yang setelah persalinan tadi. Yang kedua ketika ada nih pasangan yang ingin MOP apa MOW salah satu bapak atau ibunya. Di RSUD Cilacap itu ada namanya KB Safari MOP MOW. KB Safari MOP MOW. Apa itu Bu Bidan? Jadi gini, untuk misalnya pengen berminat itu ya, nanti daftar ke PLKB setempat Mbak Ayu, PLKB atau puskesmas setempat. Nanti dari sana akan dikoordinasikan dengan kita bidan di rumah sakit. Pelaksanaannya setiap hari Sabtu Mbak. Gratis tanpa biaya sama sekali. Oh begitu. Gitu. Jadi teman sehat bisa menghubungi pusat layanan kesehatan terdekat gitu ya, atau puskesmas PLKB gitu yang terdekat dengan rumah teman sehat, lalu akan dikoordinasikan kapan waktunya gitu. Dan dilaksanakannya setiap hari Sabtu. Itu gratis loh. Wow, menarik sekali nih ya untuk teman sehat, informasi bahwa ada Safari KB MOP dan MOW. Safari KB MOP dan MOW tadi yang sterilisasi atau secara permanen gitu secara permanen dilakukan metode operasi, itu gratis. Tapi sakit nggak Bu Bidan? Kan kalau MOP MOW itu operasi Mbak. Jadi nanti ada biusnya. Ada biusnya. Iya. Walaupun lokal insya Allah nggak terasa sakit banget ya. Nggak sakit banget ya. Tapi manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa, bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga itu ya Bu Bidan. Kalau tadi harus ke rumah sakit, operasi pula, itu ada opnam, terus juga perawatannya atau seperti apa Bu Bidan? Enggak Mbak, keuntungannya itu, kelebihan kalau ikut yang Safari MOP dan MOW itu datang kan udah terjadwal tuh hari Sabtu, datang pagi ke poli. Kalau MOP berarti datangnya ke poli bedah. Nanti sudah ada yang mendaftarkan. Terus nanti kalau MOW berarti ke poli kandungan. Nanti siang insya Allah sudah pulang. Oh gitu. Jadi termasuknya ringan ya? Ringan. Karena operasi kecil Mbak Ayu. Operasi kecil termasuknya. Baik, nggak perlu takut dong ya teman sehat. Jangan takut. Jangan takut. Kalau MOP untuk pria, bapak-bapak yang merasa sudah cukup deh, tidak mau punya anak lagi gitu, bisa menghubungi atau bisa mendaftar ke poli bedah. Lewat PLKB dulu Mbak Ayu. Lewat PLKB dulu. Jadi semua diurusin dari PLKB. Dari PLKB nanti disalurkan ke kita. Jadi salurannya seperti itu. Oke, cukup mendaftarnya berarti mendaftarkan dirinya itu ke PLKB-nya saja. Wah, mudah sekali ya. Berarti memang dipermudah untuk cara mengakses kontrasepsi ini ya Bu Bidan. Sudah terfasilitasi. Dan yang pasti gratis. Iya, betul. Oke. Kalau yang MOP MOW itu gratis. Kalau ini Bu, yang kontrasepsi yang lainnya? Kalau kontrasepsi yang setelah melahirkan langsung itu otomatis gratis ya Mbak dari sini dan tidak dipungut biaya apapun. Terus kalau yang misalnya pengen nih saya pasangnya di rumah sakit aja kayak gitu, bisa dilayani. Tapi
nanti pendaftarannya tetap umum Mbak, gitu. Nanti untuk proses pemasangannya bisa tidak ada biaya apapun seperti itu. Untuk pemasangan alat kontrasepsinya aja. Iya, jadi cukup membayar biaya pendaftaran polinya saja ya. Kalau yang tadi perempuan berarti di kandungan ya, Obgyn itu hanya membayar pendaftarannya saja, tidak ada biaya tindakan untuk pemasangan alat kontrasepsinya. Oke, menarik sekali ya teman sehat. Oke, baik. Nah, kita masih penasaran deh ya rasanya teman sehat dengan MOP dan MOW. Boleh tanya lagi ya Bu Bidan? Boleh dong. Kalau ini yang berkembang di masyarakat, mungkin MOP, kebiri nggak sih? Itu tuh artinya dikebiri nggak sih? Apakah laki-laki yang melakukan MOP, metode operasi pada pria, itu jadi lemah syahwat? Nah, gimana Bu Bidan? Enggak dong Mbak, karena MOP itu kan tidak mempengaruhi libido. Terus juga tidak mempengaruhi untuk proses ejakulasinya. Jadi gitu. Kalau MOP itu untuk biar nggak keluar sperma kayak gitu fungsinya, tapi tidak pengaruh ke libido, tidak pengaruh ke proses ejakulasi. Jadi nggak usah takut bapak-bapak yang mau MOP, monggo silahkan. Monggo silahkan, tidak mempengaruhi libido ataupun apa tadi? Ejakulasinya ya, tidak berpengaruh. Nah kalau yang pada wanita Bu? Sama Mbak, sama nggak pengaruh, karena itu kan yang dipotong dan diikat adalah jalan masuknya sel telur Mbak, jadi tidak pengaruh untuk proses berhubungan ya istilahnya untuk bapak sama ibu. Jadi nggak usah takut untuk bapak dan ibu apabila anaknya udah cukup, udah mantep anaknya segitu aja, usianya udah resiko untuk melahirkan lagi, hamil lagi, sebaiknya untuk KB mantap aja. KB mantap aja. Jadi teman saya di rumah masih takut nggak dengan kontrasepsi? Tentunya enggak dong Bu Bidan, apalagi akan dilayani dengan tenaga kesehatan khususnya di RSUD Cilacap ini yang ramah dan cantik ya teman sehat. Jadi sangat menarik sekali Bu Bidan, kita jadi tahu apa saja alat kontrasepsinya. Tadi ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Boleh monggo teman sehat memilih mau yang mana. Semua itu punya keuntungan dan punya efek kerugian ya Bu Bidan ya. Punya kerugian masing-masing gitu. Ada juga resiko kegagalannya juga ada ya Bu Bidan yang perlu diperhatikan juga. Tapi tadi saran dari Bu Bidan yang paling baik itu adalah yang jangka panjang. Jangka panjang, khususnya yang IUD ya Bu Bidan. IUD, karena implan, ini ya, IUD implan dan MOP MOW. Karena Mbak Ayu, kalau jangka panjang itu, kalau yang jangka pendek otomatis itu kegagalannya lebih tinggi, gitu kan. Kalau yang jangka panjang itu kegagalannya lebih sedikit, lebih efektif juga, hemat juga. Betul. Seperti itu. Jadi kita nggak usah bingung nih nanti berapa bulan sekali harus KB, enggak. Karena itu bisa 3 tahun, ada yang 8 tahun. Tapi perlu diingat bahwa KB itu pasti ada angka kegagalannya. Betul. Kayak gitu. Jadi jangan berasumsi bahwa berpendapat aku udah KB kok bisa gagal ya. Ya itu balik lagi karena semua jenis KB adalah punya angka kegagalan masing-masing walaupun sedikit pun misalnya seperti itu. Baik, jadi setiap alat kontrasepsi punya tingkat kegagalannya masing-masing. Tapi bagaimana kita menggunakannya, yang mana yang paling bijak, yang paling terbaik untuk diri kita sendiri itu yang jadi pilihan yang terbaik gitu ya Bu Bidan. Kalau misalnya ada teman sehat yang mau konsultasi masalah KB gitu ya, kontrasepsi di RSUD Cilacap bisa menghubungi kemana ini Bu Bidan? Kalau itu bisa lewat saya nggak apa-apa ya, sebagai bidan koordinasi KB di rumah sakit ini gitu. Atau bisa ditampung lewat Mbak Ayu nggak apa-apa, nanti disampaikan ke saya. Bisa ya, disampaikan ke media sosial RSUD Cilacap. Iya betul Japri, Mbak. DM untuk bertanya-tanya boleh ya. Itu lebih bagus Mbak, karena kita kan satu pintu ya Mbak. Betul sekali. Dan juga bisa pada saat mungkin kunjungan di poliklinik gitu ya, atau pada saat ada saudaranya, kerabat atau siapa yang lagi dirawat misalnya di RSUD, bisa langsung menghubungi ya Ibu Bidan di RSUD Cilacap. Iya betul. Baik, menarik sekali nih materinya.
Baik, menarik sekali ya Ibu Bidan Tunjung. Ada beberapa alat kontrasepsi yang tadi kita ketahui. Semoga ini semuanya bermanfaat untuk teman sehat di rumah. Mungkin Bu Bidan nih ada pesan-pesannya nih paling penting untuk disampaikan ke teman sehat. Mau nggak Bu Bidan? Oke, teman sehat. Jangan lupa, jangan takut untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Karena metode kontrasepsi jangka panjang kelebihannya itu banyak sekali ya Bu. Hemat, terus kita nggak perlu pusing untuk memikirkan KB selanjutnya, lebih terurus keluarganya, kita jadi bisa mengasihi bayi dengan semaksimal mungkin. Begitu. Betul, baiklah. Terima kasih Bu Bidan Tunjung, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih. Baik, Mbak terima Ayu. kasih. Demikian tadi informasi dan edukasinya teman sehat. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan untuk teman sehat ataupun keluarga di rumah. Dari saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dalam program Sehat Pojok Sehat selanjutnya. Bye bye.